Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufassal Fajar Sidik dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview mata perkuliahan Hukum Pidana Lanjutan yang mana telah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SMH dan dibantu oleh Bapak asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Di sini saya akan mereview pertemuan yang ke-10 tentang hukum pidana lanjutan, peredaan perbuatan perbarengan khusus dan pengulangan tindak pidana residip. Langsung saja di sini saya akan memulai mereview mata kuliah hukum pidana lanjutan yang mana pada pertemuan ke-10. Langsung saja, pengertian perbarengan gabungan tindak pidana konkursus atau summon law dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi di rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Kemudian di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah nomor 1 karena menyangkut perbuatan. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Perbarengan peraturan atau konsensus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP. Perbarengan perbuatan konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konsensus idealis dan konsensus realis adalah bentuk konsensus murni, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bukan untuk konsensus murni. Sistem pemidanaan perbarengan peraturan atau konsensus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konsensus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam konsensus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi perbarengan perbuatan yang hanya melanggar satu aturan atau satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konsensus idealis homogenius. Perbuatan berlanjut, menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pada pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah ada niat yang merupakan perbuatan terlarang. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama, kemudian tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut, Agus, seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal hanya terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Perbarengan perbuatan konsensus realis pasal 65 pasal
71 KUHP. Kasus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan tambah kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum. Pidana terberat ditambah sepertiganya absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contoh, melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun. Tambah 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. Melakukan kedua kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun. Dan bukan 9 tahun. Tambah 1/3 kali 9, 12 tahun karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Concursus realis yang berupa kejahatan diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan tambah pelanggaran. Menurut pasal 6 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat. Ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contohnya, Agus melakukan 2 perbuatan, yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing dipidana 9 kurungan dan 2 jenis dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan sama dengan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan tambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan tambah dengan 33 bulan. Concursus realis tambah pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh, Agus melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 tambah 9 sama dengan 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila Agus melakukan 2 pelanggaran maka yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk Agus dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan, tapi 16 bulan, 1 tahun 4 bulan. Untuk concursus realis, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku pada pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari melakukan pencurian, pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara ke-1 pembunuhan yang diajukan ke pengadilan terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1 jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat tambah 1/3-nya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa menuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersama dan sekaligus. Tetapi dalam praktik, jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka concursus berbicara tentang pemidanaan dalam tindak pidana. Style cell atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Langsung saja ke pengulangan tindak pidana residif. Pengulangan tindak pidana residif adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama
dengan kasus realis yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residiv telah ada putusan vonis yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residiv adalah alasan untuk pemberatan pidana. Residiv umum adalah semua pengulangan jenis tindak pidana dapat dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residiv atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Adapun residiv khusus yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residiv ini adalah yang dikenal KUHP. Menurut KUHP, residiv pengulangan residiv tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residiv khusus, artinya pemberatan tindak pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residiv untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu residiv kejahatan adalah dengan dianutnya residiv khusus, maka residiv kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residiv kejahatan tertentu. Contohnya diatur dalam secara tersebar dalam buku kedua KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 303 ayat 2, 321 ayat 2, dan 393 ayat 2. Dalam residiv kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residiv adalah kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Kemudian antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Pelaku kejahatan dalam melaksanakan kejahatan harus merupakan pencaharian khusus untuk pasal 216, 303 dan 393. Saat ini tidak ada. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal yang A, yaitu A 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap pada pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 KUHP. Kemudian yang B 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, pasalnya yaitu 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP. Tidak mungkin ada residiv apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih bisa dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Kemudian
keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan, dan tidak diterimanya perkara karena penuntutan sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, jadi tidak disyaratkan apabila jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apabila pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum naik untuk bersebagian ataupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda, yaitu satu, dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencarian. Kemudian kedua, pidana ini dapat ditambah sepertiga khusus pasal 216. Yang ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Adapun syarat-syaratnya adalah kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah kelompok jenis kejahatan pasal 48 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan mata uang. Kemudian yang B, kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 48 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan percetakan. Berdasarkan contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486 dan 487 dan 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Adapun residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Yaitu adapun pasal 489, pasal 492, pasal 495, pasal 501, pasal 512, pasal 516, dan yang lainnya. Adapun syarat-syarat residip pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Harus ada putusan hakim yang berperbedaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Tenggang waktu pengulangan belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya memutuskan pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Residip di luar KUHP. Yang pertama, residip kejahatan terhadap dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila yang pertama, sanksi pidana berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Kemudian B, untuk sanksi di pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1992 dengan ketentuan pemberatannya, yaitu A. Tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Untuk pemberatannya ada ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Mungkin cukup sekian review mata perkuliahan hukum pidana lanjutan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.